Jadi ceritanya sempat ada sebuah kapal yang merespon karena waktu itu kamu bicara lewat HT ya, Iya, lewat HT. minta tolong. Minta tolong sama mereka, kata mereka, iya nanti kami balik lagi mau ambil, mereka mau balik mau ambil saya. Ternyata mereka balik cuman kasih dada aja sama saya. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, hari ini spesial banget karena di samping saya ada Aldi yang, waduh, kalau kalian search dan Google Aldi nelayan yang bisa bertahan hidup di tengah lautan samudra selama 49 hari, itu pasti banyak banget kisahnya dan banyak banget perjalanannya, dan itu kisah nyata yang baru saja terjadi di hidup kamu ya Aldi ya? Ya, Berapa lama kamu di tengah lautan samudra? selama 49 hari. 49 hari Ya. Oke. Tapi satu hal yang saya pengen tanyakan kepada Aldi dan saya pengen bahas hari ini karena tadi saya sempat ngobrol sama Aldi, banyak banget hal-hal yang sangat menguatkan, dan di hidup ini kadang seringkali kita dihadapkan di dalam sebuah masalah, seringkali rencana tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sama seperti kamu tadi lagi anak-anak bekerja di rompong, tapi ternyata rompongnya talinya putus dan akhirnya Dia hanyut. hanyut. Iya. 7 hari berharap dikira masih ada yang nolong, tapi ternyata nggak ada yang nolong. Iya, nggak ada. Sempet minta bantuan pertolongan, hampir ditolong, Tapi cuman dikasih dada aja. aja. Jadi ceritanya sempat ada sebuah kapal yang merespon karena waktu itu kamu bicara lewat HT ya, Iya, lewat HT. minta tolong. Minta tolong sama mereka, kata mereka, iya nanti kami balik lagi mau ambil, mereka mau balik mau ambil saya. Ternyata mereka balik cuman kasih dada aja sama saya. Habis itu pergi lagi. Iya, habis itu pergi lagi. Iya. Mereka tinggalin saya. Saya pertama kali dengar itu rasanya kesel banget. Masih ada orang yang di tengah kesulitan orang lain memberikan pengharapan palsu. Tapi saya yakin semua itu adalah rencana dari yang di atas. Walaupun pada saat itu harapan itu musnah, kamu juga hampir ingin menghabiskan nyawa kamu waktu itu, hampir mau bunuh diri. Iya, di waktu itu hampir mau bunuh diri. Tapi nggak jadi karena saya baca Alkitab, saya menyanyi lagu rohani dan saya berdoa. Itu saya nggak jadi bunuh diri karena saya yakin ada tuntunan dari yang kuasa. Saya akan bertemu dengan keluarga, dengan orang tua saya. Dan itulah ketika kita tidak lagi punya harapan terhadap manusia, satu-satunya harapan adalah berharap dengan yang di atas. Dan satu pertanyaan dari saya, berarti ketika kamu mau terjun dari kapal dan mau bunuh diri, terus kamu diingatkan bahwa ternyata saya punya Alkitab. Iya. Akhirnya kamu balik lagi Ke dalam rompong, saya ambil Alkitab, saya baca, terus saya berdoa, nyanyi lagu rohani. Masih ingat nggak apa bacaan yang kamu buka pada saat itu? Pada saat itu yang saya baca di Matius 9 ayat 6. Di situ yang saya baca di dalam doa Bapa kami. Di dalam Matius. Yang dari awal itu doa Bapa kami sampai akhir. Dan akhirnya doa Bapa kami itulah yang kamu terus doakan. Iya, saya doakan dan saya menyanyi lagu rohani, terus saya berdoa. Lagu rohani apa yang kamu nyanyikan di tengah laut pada saat di tengah samudra? Yang saya nyanyikan, Tuhan pimpinlah jalanku. Gimana lagunya? Dan nyanyiin. Bisa nyanyi. Yang saya nyanyikan, oh Tuhan pimpinlah langkahku dan terangilah setiap sudah. Iya, pasti masih teringat saat itu ya. Iya. Tapi ya, oh Tuhan,
pimpinlah langkahku, terangilah jalanku. jalanku. Iya. Iya. Sebenarnya itu pesan yang mirip sih. Kamu tadi cerita itu saya jadi ingat dulu ketika saya pernah mengalami masa sulit. Usianya mirip sama kamu loh, aku baru ingat. Kamu waktu itu usia berapa saat Rombang Ambing? 18 tahun. 18 tahun ya, waktu itu saya juga 18 tahun. Tapi kisahnya beda, kalau kamu di laut, waktu itu saya gara-gara kerusuhan 98 harus pisah jauh dari orang tua, jauh dari papa mama waktu itu. Dan waktu itu juga kepikir, wah nggak tahu kapan lagi bisa ketemu dengan mereka. Cuma saya ingat waktu itu mama tulis di kertas, di buku, terus mama tulis, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan dan Dia akan memberikan kamu jalan. Tidak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah. Dan setiap langkah adalah mukjizat. Dan mungkin itu mirip seperti yang kamu doakan dan kamu nyanyikan ya. Tuhan akan selalu pimpin jalan, Tuhan akan selalu kasih terang dan cahayanya, dan akan memberikan bantuannya. Berapa hari dari sejak kamu berdoa, bernyanyi, mengucap syukur sampai akhirnya kamu ditemukan dan diselamatkan? Di sekitar ada 2 minggu. Masih 2 minggu? Iya. Oke. Pernah nggak dalam saat 2 minggu itu ketika kamu berdoa dan bernyanyi, pernah nggak sempet merasa bahwa aduh sebenarnya Tuhan mendengarkan doa saya nggak sih? Memang ada rasa, cuman saya di dalam pikiran saya dan cuma aduh bagaimana ya, ada yang karena di dalam itu ada pikiran juga yang gitu, Tuhan ini dengar doa saya apa enggak. Terus dari situ saya berdoa lagi, saya berdoa, dari situ berdoa, nyanyi, terus saya keluar duduk di luar. Tiap hari kerjanya cuma gitu aja. Gitu? Iya. Duduk di luar, Duduk di Rakit, di iya, tepi di luar. Rakit, Iya. memandang Memandang laut ke yang laut. tidak ada Iya, nggak ada habisnya. pulau-pulaunya. Nggak ada pulau. Iya. Apa yang ada di bayangan kamu? Apa yang ada di pikiran dan perasaan kamu? Ya di pikiran saya, aduh saya ini mau bertemu dengan orang tua apa enggak. Ternyata puji Tuhan tetap ada kekuatan dari Tuhan bertemu dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Pernah bernazar nggak? Kadang kan di hidup ketika kita merasa udah putus harapan, biasanya bukan hanya berdoa, tapi bernazar juga atau berkaul gitu istilahnya. Ya pernah. Di waktu hanya itu cuman saya berjanji, saya berkata, Tuhan kalau saya sudah mau selamat, saya akan lebih rajin untuk beribadah ke gereja dengan berdoa. Gitu. Gitu ya. Ya, Emang sebelumnya nggak rajin ke gereja? ya dibilang nggak rajin, nggak tahu dibilang kayak gimana. lebih dekat lagi dengan Iya. yang di atas ya. Terus akhirnya setelah lolos dari maut dilakukan nggak tuh? Iya dilakukan. Lakukan ya. Ya, sudah hampir di tiap minggu ke gereja terus Iya. Dan selama di daratan. selama di daratan. Dan bukan hanya ke gereja untuk beribadah, tapi juga ke gereja memberikan kesaksian. Ya kesaksian di gereja-gereja juga sudah berapa untuk ambil saya mau buat kesaksian. Karena kisah kamu memberikan penguatan bagi banyak orang. Iya. Apa lagu favorit deh biasanya yang suka kamu nyanyikan? Lagu rohani favorit kamu apa? Lagu rohani yang saya suka nyanyikan, cuman saya nyanyikan tiap pagi tuh Selamat Pagi Bapa. Oh, gimana lagunya? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji atas anugerah-Mu yang selalu. Oke, kalau gitu gampang. Sekarang kita akan baca liriknya. Nanti kita akan nyanyi barengan ya. Kita nyanyi barengan hari ini. Oke, itu salah satu lagu
yang saya suka nyanyikan juga. Cuma kadang-kadang zaman sekarang kita kan kalau nyanyi biasanya kalau di gereja suka ada liriknya, tinggal baca aja ya. Sekarang kita nyanyi bareng. Selamat pagi Bapa, Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah memberikan kita hidup. Tuhan sudah menjaga kita dari sejak malam sehingga hari ini kita bisa ada hidup, bisa ada. Dan terima kasih nih, saya sudah dikuatkan lagi oleh Aldi, karena kisah kamu bukan hanya menguatkan orang banyak, bukan hanya menguatkan kamu, orang-orang tua kamu, tapi juga menguatkan saya. Karena tidak mudah hidup di tengah-tengah lautan, dan tidak mudah ketika nyawa kita berada di ujung tanduk. Terakhir dari Aldi, pesan buat semuanya yang mungkin pada saat ini juga berada di di sebuah jalan di mana kayaknya nggak ada jalan keluar, berada di dalam sebuah tembok di mana kayaknya udah nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi harapan. Pesan kamu apa buat mereka? pesan saya buat mereka cuman rajin berdoa, rajin bersyukur, dan rajin beribadah, baca Alkitab walaupun nggak ke gereja, berdoa di rumah aja. Dan selalu berharap dengan yang di atas ya. Ya. Yes. Amin. Cita-cita kamu apa, Aldi? Mau pingin jadi tentara. Jadi tentara. Oke, saya doakan semoga semua cita-cita kamu bisa tercapai, bisa jadi kebanggaan orang tua ya, dan selalu membawa berkat bagi banyak orang di sekitar kamu. Sukses terus buat Aldi. Terima kasih sudah berbagi. Bagi Sama-sama. Dan thank you buat kalian semua yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, tulis komennya, dan juga likes. Oke, semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk kamu semua. Thank you, bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.